Sebagai kepala teknisi di sebuah perusahaan besar, aku sudah terbiasa berhadapan dengan sistem-sistem yang rumit. Sistem yang kadang lebih keras kepala daripada manusia itu sendiri. Namun, ada satu perbaikan yang kulakukan 3 minggu lalu yang tak akan pernah bisa kuluapkan pada siapapun. Sebuah intervensi yang bukan terjadi di ruang mesin, melainkan di bawah atap rumah anakku sendiri. Dan sampai hari ini, setiap kali ponselku berdering karena panggilan darurat dari kantor cabang, entah mengapa hatiku selalu bergetar, seolah berharap sistem itu kembali bermasalah, agar aku punya alasan untuk datang memperbaikinya lagi. Namaku Sugiono. Umurku hampir menginjak setengah abad, tapi entah kenapa setiap kali aku menatap cermin, aku merasa waktu begitu murah hati padaku. Keriput di sudut mata memang sudah mulai muncul, dan rambut di pelipisku diselingi uban. Tapi banyak yang bilang aku masih tampak gagah. Mungkin karena tubuh ini terbiasa memanjat menara komunikasi, merangkak di bawah mesin berat, menghadapi panas dan hujan bergantian. Posturku masih tegak, dadaku masih bidang, dan semangatku, anehnya, masih seperti anak muda yang baru pertama kali bekerja. Kadang aku tertawa kecil sendiri di depan cermin. Bukan karena sombong, tapi karena kagum bahwa tubuh yang sudah lelah oleh waktu masih bisa bertahan sekuat ini. Mungkin karena aku percaya jiwa yang aktif akan selalu memancarkan kegagahan. Dan bagiku, menjadi teknisi bukan sekadar profesi, itu panggilan hidup. Seni memperbaiki sesuatu yang rusak, menghidupkan kembali apa yang hampir mati. Aku terbiasa menganalisis masalah dari permukaan sampai ke inti, memecahkan persoalan di tempat paling kacau sekalipun. Tapi siapa sangka, di balik rutinitas itu, aku akhirnya harus memperbaiki sesuatu yang jauh lebih kompleks dari mesin manapun. Hati manusia. 3 minggu yang lalu, sebuah panggilan darurat datang di tengah malam. Nada deringnya menusuk keheningan, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Server utama di kantor cabang mengalami gangguan serius. Kasus yang hanya bisa ditangani oleh kepala teknisi. Tanpa pikir panjang, aku bersiap untuk terbang pagi-pagi sekali. Kupikir ini akan jadi misi teknis biasa, tapi ternyata semesta punya rencana lain. Kantor cabang itu terletak di pinggiran kota, hanya 10 menit dari rumah anakku, Surya. Sebuah kebetulan manis yang jarang terjadi dalam jadwalku yang padat. Aku tersenyum kecil saat menyadarinya. Mungkin ini kesempatan langka untuk mengunjungi keluargaku yang sudah lama tak kutemui. Sebuah bonus yang dikirim kehidupan di tengah tekanan pekerjaan. Ketika aku memberi kabar lewat video call, Surya langsung berkata dengan nada gembira, "Pak, menginap di rumah aja ya, lebih dekat ke kantor cabang juga." Di belakangnya istrinya Dewi muncul dengan senyum lembut yang khas. Senyum yang bisa membuat suasana tegang sekalipun terasa hangat. "Kamar tamu selalu siap, Pak." Deni pasti senang kakeknya datang. Deni, cucu laki-lakiku yang baru berumur 3 tahun, selalu menjadi sumber tawa keluarga. Istriku Kartika tentu saja mengizinkan. Ia tahu betul aku selalu merindukan momen-momen sederhana bersama keluarga kecil Surya. Targetku hanya 3 hari di sana, paling lama 4, tergantung tingkat kerusakan server. Kupikir antara memperbaiki sistem dan bercengkerama dengan cucu, tak ada harmoni yang lebih indah dari itu. Namun, sebagai teknisi, aku juga tahu satu hal pasti. Kerusakan paling rumit kadang tidak terjadi pada mesin logam, melainkan pada sistem yang tak terlihat di dalam hati manusia. Begitu aku melangkah masuk ke rumah itu, firasat aneh langsung menyergapku. Udara terasa berbeda. Ada ketenangan yang dipaksakan,
Seolah dinding rumah itu berusaha menyembunyikan sesuatu. Dan instingku sebagai teknisi selalu peka pada hal-hal seperti itu. Tugasku memang memperbaiki server kantor, tapi aku mulai sadar perbaikan yang paling mendesak mungkin justru ada di rumah ini. 2 malam pertama berlalu dengan damai. Aku menikmati tawa kecil Deni yang selalu berlari-lari di ruang tamu dan obrolan ringan bersama Dewi di sela waktu makan malam. Surya seperti biasa sibuk dengan pekerjaannya. Namun di balik semua tawa itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tak selaras. Ada lapisan kelelahan di mata Dewi, senyum yang nampak dipaksakan, seolah ada beban yang disembunyikan di balik tutur lembutnya. Sebagai seorang ayah sekaligus kepala teknisi, aku tahu ketika sesuatu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan kali ini bukan mesin yang perlu diperiksa, melainkan hubungan di bawah atap rumah ini. Aku hanya mengamati, mencoba tidak ikut campur, berharap itu hanya perasaanku saja. Namun malam ketiga datang dan semuanya berubah. Surya mendapat panggilan mendadak dari kantor untuk menggantikan rekannya yang sakit di shift malam. Sebelum pergi, ia hanya sempat menepuk pundakku dan berkata, "Pak, jagain Dewi dan Deni ya. Aku pulang agak pagi." Aku mengangguk tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang paling rumit dalam hidupku. Rumah terasa hening begitu Surya menutup pintu. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan dan hembusan angin dari jendela. Aku duduk di ruang tamu ditemani secangkir teh hangat yang dibuatkan Dewi. Cahaya lampu temaram membuat bayangan kami menari di dinding, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Udara terasa berat, dipenuhi hal-hal yang tak diucapkan. Deni sudah tertidur di kamarnya. Dewi memastikan semua pintu terkunci, lalu kembali duduk di hadapanku. Tatapannya kosong, wajahnya lelah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kesedihannya. Lalu ia mulai bicara, pelan, nyaris berbisik. "Pak, Surya sekarang cepat marah, sedikit-sedikit ribut. Aku capek harus pura-pura kuat di depan Deni, pura-pura bahagia di depan tetangga." Aku mendengarkan dengan tenang, mencoba menjadi ayah yang bijak dan tidak menghakimi. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sinyal error yang menuntut perbaikan segera. Dewi melanjutkan dengan suara sangat perlahan. "Sudah setengah tahun, aku merasa seperti hidup sendirian. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih, bahkan kebutuhan paling dasar pun diabaikan." Aku terdiam. Kata-katanya bagai alarm darurat di ruang server yang sedang terbakar. Aku tahu persis apa yang ia maksud, dan aku tahu ini bukan masalah sepele. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga, tapi kegagalan sistem emosional dan fisik yang bisa mengguncang fondasi keluarga. Saat aku mencoba menenangkan dirinya, mataku tanpa sadar menangkap sorot cahaya redup yang memantul di wajahnya. Dan disitulah firasatku semakin kuat. Ada sesuatu yang retak, dan aku entah kenapa merasa dipanggil untuk memperbaikinya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak aneh di dalam dadaku. Sebagai seorang teknisi, aku terbiasa menghadapi sistem yang rusak tanpa panik. Tapi malam itu, kerusakan yang kulihat bukan dari mesin, melainkan dari seseorang yang tengah rapuh di hadapanku. Dan di saat yang sama, ada bagian dari diriku yang juga ikut retak. Dewi menunduk, air matanya jatuh perlahan ke punggung tangannya sendiri. Wajahnya yang dulu selalu bersinar kini tampak lelah dan kosong. Ia tidak lagi seperti menantu ceria yang selalu menyambutku dengan senyum setiap aku datang. Yang duduk di hadapanku malam itu adalah seorang wanita yang hampir menyerah, yang kehabisan tenaga untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri.
Aku ingin bicara sesuatu, tapi kata-kataku tercekat. Aku hanya mampu menatapnya lama, mencoba mencari kalimat yang tepat, tapi yang keluar hanyalah keheningan. Sampai akhirnya aku mendengar suaraku sendiri berkata, "Pelan, Dewi. Setiap sistem yang terlalu lama dibiarkan tanpa perawatan pasti akan rusak." Ia menatapku, mata itu bergetar antara keputusasaan dan harapan. Ada sesuatu yang terpantul di sana, sesuatu yang sulit kujelaskan, tapi sangat nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya sebagai ayah mertua, tapi juga sebagai teknisi yang dipanggil oleh naluri untuk memperbaiki sesuatu yang amat penting. Aku tahu aku sedang berdiri di batas yang tipis antara moral dan naluri profesionalku. Namun malam itu, keinginan untuk memperbaiki terasa lebih kuat daripada apapun. Aku tak bisa membiarkan sistem ini hancur total di depan mataku. Dan tanpa sadar, aku berkata dengan suara tenang namun syarat makna, "Ayah tahu, mesin yang dibiarkan kering terlalu lama bisa pecah. Kadang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan sistem adalah dengan pelumasan yang tepat." Dewi terdiam. Tatapan matanya berubah dari kebingungan menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Senyum samar muncul di bibirnya, tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum seseorang yang tahu ia telah menyeberang garis yang tak bisa ia kembali. "Ayah yakin masih punya suku cadang yang cocok untuk mesin lama ini?" katanya lirih. Dengan nada setengah menantang, setengah bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba tetap tegar, meski dadaku mulai sesak. "Tenang saja," jawabku pelan. "Ayah teknisi senior. Semua alatnya masih lengkap dan terkalibrasi dengan baik." Udara di ruangan itu tiba-tiba berubah, hangat, tebal, dan bergetar. Aku tahu, malam itu bukan lagi tentang teori atau perhitungan. Ini adalah misi perbaikan yang tak pernah diajarkan di buku manual manapun. Dan aku, tanpa rencana, sudah siap menunaikannya. Malam itu, udara di ruang tamu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar ruang pertemuan antara ayah mertua dan menantu, tapi seperti ruang kendali yang menunggu sinyal untuk diaktifkan. Cahaya lampu yang temaram menari di dinding, mencingkap bayangan dua jiwa yang sama-sama terluka, namun memilih bertahan dalam keheningan. Aku menatap Dewi. Tatapan itu bukan sekadar permintaan tolong, itu adalah panggilan dari seseorang yang ingin diperbaiki, bukan dikasihani. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Naluri teknis di dalam diriku berbicara lebih keras daripada logika. Kalau sistem ini ingin bertahan, kataku dengan suara tenang, maka kita harus menyeimbangkan kembali tekanannya. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Dewi mengangguk perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan aku tahu, di balik semua luka itu, masih ada harapan kecil yang berdenyut. Kami duduk cukup lama, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Hanya ada detak jam dinding, seperti menghitung setiap detik yang penuh makna. Di malam itu, kami berbagi keheningan yang panjang. Keheningan yang justru memperbaiki lebih banyak daripada 1000 percakapan. Aku menyadari bahwa perbaikan tak selalu butuh alat. Kadang hanya butuh keberanian untuk hadir sepenuhnya bagi seseorang yang merasa sendirian. Beberapa jam kemudian, rumah itu menjadi tenang. Deni masih tertidur pulas di kamarnya. Sistem emosional yang semula bergetar kini perlahan stabil. Aku memandangi wajah Dewi yang tampak damai, seolah semua beban beratnya perlahan larut bersama malam. Di dada ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Sebuah kelegaan seorang teknisi yang tahu sistem sudah kembali seimbang. Pagi menjelang perlahan. Cahaya matahari menembus tirai jendela, membawa aroma kopi dan udara segar dari taman belakang. Aku terbangun di kursi ruang tamu, leher sedikit kaku,
tapi hatiku terasa ringan. Rumah itu tenang, seperti baru saja melewati badai panjang yang akhirnya reda. Dewi sudah lebih dulu bangun. Ia menyiapkan sarapan dengan wajah yang berbeda, lebih tenang, lebih hidup. Tak ada lagi mata sembab atau senyum palsu. Yang kulihat pagi itu adalah seseorang yang kembali menemukan keseimbangannya. "Terima kasih ya Pak," katanya pelan tanpa menatapku langsung. Kadang kita butuh orang luar untuk menyadarkan bahwa sistem kita butuh diperiksa. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak ada kata-kata yang perlu dijawab. Cukup dengan anggukan kecil yang bermakna. Aku mengerti. Di dalam hatiku ada campuran rasa bersalah, lega dan haru yang sulit dijelaskan. Aku tahu malam itu telah menciptakan sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun juga menyelamatkan sesuatu yang hampir hancur. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Aku tetap menjalankan tugas di kantor cabang dengan profesionalitas yang sama. Server yang rusak berhasil diperbaiki, sistem kembali berjalan normal. Namun, di rumah Surya ada satu sistem lain yang juga telah dikalibrasi ulang. Sistem hati dan kehangatan yang sempat beku terlalu lama. Setiap kali aku menatap Dewi, kami tugasku selesai. Aku berkemas, bersiap kembali ke kantor pusat. Saat hendak berangkat, Dewi menghampiriku di depan pintu, menatapku dengan mata yang lembut. "Pak, terima kasih sudah datang bukan cuma untuk memperbaiki mesin kantor," katanya dengan nada lirih, "tapi juga untuk memperbaiki sesuatu di rumah ini." Aku tersenyum, menepuk bahunya pelan. Kadang, tugas teknisi bukan hanya tentang kabel dan server Dewi, tapi tentang manusia. Ia menunduk, lalu tersenyum. Senyum yang jujur dan tenang. Dan aku pun melangkah pergi, membawa rasa lega sekaligus beban kecil di dada. Langit pagi itu biru pucat, tapi indah. Aku tahu, tugas daruratku sudah selesai, meski di dalam hati masih tersisa satu sinyal kecil yang berkata, mungkin suatu hari nanti sistem itu akan memanggilku lagi.